Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal fis sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah musalla Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, menakdirkan kita kembali bersama di dalam majelis ilmu. Tentunya kalau bukan karena takdir, ketentuan, kemudahan, diringankan langkah kita, pastinya kita tak akan bisa berkumpul bersama di majelis ilmu sampai ke tempat ini. Sehingga kita jangan bosan-bosannya, jangan henti-hentinya untuk selalu mohon minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufiknya, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini kita lanjutkan masih kajian kita di dalam mengenal agama Islam, memahami seutuhnya, sebenar-benarnya tentang agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti yang kami sampaikan di dalam pertemuan sebelumnya, kita seorang muslim selaku muslim muslimah dituntut untuk benar-benar memahami, mengenal, dan pastinya yaitu mengaplikasikan, mengamalkan tentang Islam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dengan kita bisa memahaminya dengan seutuhnya, dengan sebenar-benarnya, agama ini yang sumbernya cahaya, yang sumbernya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, akan benar-benar menyinari, akan benar-benar dipahami dengan seutuhnya, dengan sebenar-benarnya, dan akan tersampaikan ke masyarakat dengan tepat dan benar. Tidak seperti yang disalahpahami, atau mungkin juga karena tidak utuh di dalam memahaminya, atau mereka tidak mengenal dengan Islam yang seutuhnya dari sumber yang aslinya, sehingga mereka memahami tentang Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan pemahaman yang tidak utuh, yang tidak sempurna, atau mungkin dengan pemahaman yang salah. Karena
tidak kembali kepada sumber yang aslinya. Sehingga Islam di negeri kita Indonesia tercinta ini masih banyak dipahamin salah. Dianggapnya Islam hanya seperti yang kita ketahui selama ini, yang kita pahami selama ini. Padahal sebenarnya Islam adalah agama yang sempurna, yang utuh, universal, komprehensif, yang bisa memenuhi segala aspek kehidupan dan bisa menjadi rujukan panduan di dalam semua sisi kehidupan daripada seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana saja, kapan saja, siapapun yang bersangkutan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam hadir. Islam akan bisa memberikan solusi, jalan keluar. Islam bisa jadikan pegangan, tuntunan, panduan, dan pastinya akan menyampaikan daripada setiap individu kepada tujuan yang akhirnya mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala di dunia dan juga nanti di akhirat. Karena tidak ada target, tidak ada tujuan yang lain daripada setiap hamba Allah di dalam yaitu perjalanan kehidupannya kecuali berharap mencari ridha Allah baik di dunia dan khususnya nanti di akhirat. Islamlah jalannya, Islamlah pegangannya, panduannya. Tapi Islam yang sempurna, Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan yang sekaligus yaitu yang berjalan di atas manhaj, sistem yang sempurna pula, karena sistem tersebut, manhaj tersebut juga adalah sebagai bentuk intisari daripada yang keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga manhaj ini juga yang sekaligus akan membimbing kita, mengarahkan kita di dalam mengaplikasikan, menjalankan agama Islam yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan tepat dan benar, dan sampai di masyarakat benar-benar yaitu menjadi sesuatu yang mendapatkan simpatik, disambut, diterima ketika setiap dari kita benar-benar tepat dan benar kembali kepada panduan tuntunan yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Agama Islam agama yang memiliki segala bentuk kriteria yang sempurna. Tidak ada sedikit pun kekurangan di dalam agama Islam. Pada malam hari ini kita akan mengenal lebih jauh tentang apa sebenarnya karakter, sifat-sifat, tabiat-tabiat yang ada pada agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena tema-tema materi yang insyaallah baik yang sudah lalu dan yang insyaallah akan nanti kita pelan-pelan pelajari, pastinya akan semakin meningkatkan kualitas kita mengenal, memahami tentang agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karakteristik agama Islam pastinya yaitu yang mengkokohkan kelebihan Islam dan membuat umat Islam sangat membutuhkan terhadap yang namanya Islam. Ketika seorang muslim mengenal tentang karakteristik Islam, subhanallah, dia akan benar-benar semakin menunjukkan butuhnya terhadap yang namanya Islam. Sekaligus umat sebelum mereka mengenal Islam, mungkin mereka masih setengah-setengah,
atau mungkin maju mundur, atau mungkin gak jelas. Tapi ketika mereka sudah mulai memahami tentang Islam, khususnya tentang karakteristik yang ada di dalam agama Islam, insya Allah biiznillah dijamin setiap dari kita akan semakin teguh, kokoh untuk berpegang dengan yang namanya agama Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sifat karakteristik yang pertama daripada agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah agama yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat kebaikan bagi hamba-hambanya. Subhanallah. Karena agama Islam jelas sumbernya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabb yang menciptakan alam dan seisinya, yang menciptakan siapapun daripada yang namanya makhluknya, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus Allah juga yang mengaturnya, yang memilikinya, dan pastinya Allah tahu dengan kebutuhan, dan juga Allah Subhanahu wa taala bisa mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh hambanya, dan yang paling utama untuk merealisasikan sebagai penghambaan kepada Allah taala, Islamlah jalurnya, Islamlah jalannya, sehingga Allah taala yaitu menurunkan agama Islam sebagai agama. Karena dikatakan yaitu bahwasanya agama Islam ini minallah wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina as-sam'i wat ta'ah. Ini dicatat, dan ini pemahamannya atau kita pahami dengan tepat dan benar. Kalimatnya singkat, ringkas, tapi maknanya padat dan dalam. Agama Islam minallah wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina as-sam'i wat ta'ah. Agama Islam datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Rasul menyampaikan kepada kita, kita konsekuensinya siap melaksanakan. Itu agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Minallahir risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina as-sam'i wat ta'ah. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, menjelaskan bahwasanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang tahu dengan ciptaannya, tahu dengan seluruh makhluknya, tahu dengan yang namanya hambanya, yang namanya manusia, dan sekaligus yang dibutuhkan oleh mereka daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita yang butuh. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan apa-apa, apalagi dengan yang namanya makhluknya. Tapi kita yang butuh, sehingga Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh para hambanya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mulk, Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Subhanallah. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Subhanallah, tidak mungkin. Wa huwal latiful khabir, dia yang maha halus dan maha mengetahui. Di sini menunjukkan bahwasanya titik awalnya, muaranya, hulunya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan kepada apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Sehingga Islam datangnya dari Allah, bukan yang namanya produk Muhammad, datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi datangnya dari sahabat atau datang daripada sumber-sumber yang lain, tidak ada. Satu, sumbernya satu, muaranya satu, semua datangnya Islam dengan seutuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya di dalam bukti yang lain, kemarin ketika kita membahas tentang Islam adalah agama yang sempurna,
satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang langsung menyempurnakan agama Islam, menunjukkan bahwasanya agama ini turunnya dari Allah Ta'ala dan sekaligus Allah juga yang menyempurnakannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Karena agama ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter yang kedua, agama Islam adalah agama yang menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya. Subhanallah. Karena kita akan mengenal dengan bagaimana perjalanan kehidupan kita sendiri. Gak mungkin ada yang tahu dari kita. Tidak mungkin. Islamlah yang menjelaskan kepada kita. Agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan, yang menjelaskan bahwasanya yaitu manusia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam datang menjelaskannya daripada mulai awal kejadiannya, dari mulai awal kejadiannya, proses pengadaannya dan seterusnya. Islam yang menjelaskannya, karena tidak ada satupun yang namanya makhluk kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan Allah, dan Allah pun menjelaskannya yaitu di dalam agama Islam. Sekaligus karena setiap sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang diadakan, yang sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan, pasti pada akhirnya juga tidak ada. Pada akhirnya juga akan ada akhirnya. Tidak mungkin kekal abadi kecuali Zat yang Maha Suci. Al-Baqi yabqa wajhu rabbik. Yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala menjelaskan di dalam awal daripada surat An-Nisa, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Subhanallah. Ayat ini memberikan sebuah wawasan yang sangat konkret, jelas, terang, bahwasanya kita ini adalah ciptaan Allah. Semua kita tahu tentang hal ini dari agama Islam, kita tahunya. Mungkin kalau bukan dengan Islam yang menjelaskannya, pasti kita tidak akan paham, tidak akan mengerti, tidak tahu bagaimana tentang asal usul kita sebenarnya, dari mana, bagaimana, dan nanti akhirnya kemana dan seterusnya. Tanpa Islam kita pastinya akan gelap, kita tidak paham, tidak akan mengerti. Islamlah datang menjelaskan, menerangkan bahwasanya siapapun daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada yang namanya bangsa manusia, dulu asal usulnya diciptakan daripada yaitu dua hamba Allah Ta'ala. Setelah menciptakan Adam, kemudian dari Adam Allah Ta'ala menciptakan Hawa, dan dari Adam dan Hawa barulah semua daripada manusia muaranya kembali kepada Adam dan Hawa. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Subhanallah. Semua daripada bangsa manusia yang datang setelah Nabi Adam alaihi salam, termasuk istrinya, semuanya adalah dari Adam, dan Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada tanah. Kita dapat tahu semua ini dari mana? Subhanallah. Tanpa Islam, nas'alullah as-salamah,
kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau Islam tidak menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, dengan seterang benderang seperti itu, tentang apa yang ada di dalam agama Islam, ajaran Islam, dan tentang seluruh aspek yang terkait dengan yang namanya seorang manusia, pastinya kita tidak akan paham, tidak akan tahu. Kita pun tidak akan bisa mengenal jati diri kita. Siapa kita sebenarnya? Dari mana asal usulnya? Apalagi kita harus bagaimana menjalankan kehidupan? Mustahil. Tanpa Islam kita tidak akan bisa menjalankannya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Kemudian Allah menciptakan pasangannya dari dirinya, yaitu dari Adam, dan dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan keluargamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala selalu menjaga dan mengawasimu. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Taha, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya, yaitu dari asal mula utamanya, Adam pun juga dari sana. Adam diciptakan juga dari awalnya dari mana? Dari tanah. Jangan ragu-ragu. Dari mana Adam diciptakan? Dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari tanah, dan juga yaitu kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang nanti Allah Ta'ala tentukan. Subhanallah. Dari tanah diciptakan Adam, kita juga asalnya dari Adam, Adam dari tanah, dan dari sana kita juga diciptakan, dan kita pun nanti akan dibangkitkan, dikeluarkan dari sana di waktu yang Allah Ta'ala tentukan. Apa tujuannya Allah Ta'ala menciptakan kita? Apa Allah Ta'ala tujuannya menciptakan kita? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Subhanallah. Poin yang kedua ini menjelaskan tentang bagaimana asal usul kita, dan kita berasal dari mana, dan juga bagaimana perkembangannya. Allah Ta'ala menjelaskan asal usulnya tadi itu sebagai bentuk permulaan, dan nanti ke sana pun akan berakhir, dan di sana juga nanti akan dibangkitkan. Karena Allah Ta'ala ciptakan kamu sekalian tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semuanya akan kembali kepada Allah Ta'ala. Karena Islam juga adalah datangnya dari Allah, sehingga segala sesuatunya tidak akan terlepas daripada kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karakter-karakter, sifat-sifat yang prinsip yang ada di dalam Islam, sekaligus mengenalkan kepada diri kita, ini Islam yang datang dengan begini, menjelaskan dengan ini, menjelaskan ini, dan seterusnya. Itulah agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karakter yang lain daripada agama Islam adalah agama yang fitrah. Agama yang fitrah. Apa artinya fitrah? Apa artinya fitrah? Sering kita dengar sebenarnya ketika lebaran misalnya. Apa maksudnya fitrah itu? Naluri. Bisa salah satu daripada maknanya Islam itu adalah memang Islam itu sesuai dengan naluri.
Tetapi yang dimaksud di sini fitrah itu adalah bisa menjadi makna Islam itu sendiri atau agama yang dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim nanti, bahwasanya yaitu agama yang utuh, tidak ada perubahan dari mulai sejak diturunkan oleh Allah Ta'ala sampai nanti berakhir, dia utuh wujudnya seperti itu. Itu yang dimaksudkan dengan fitrah. Kalau fitrah di makna yang lain adalah sebagai makna Islam, sebagaimana Nabi SAW bersabda bahwasanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Apa fitrah di sini maksudnya? Apa maksudnya fitrah di sini? Berbeda dengan makna yang tadi, walaupun sebenarnya semuanya bisa digabungkan, dikolaborasikan. Makna yang fitrah yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah tidak ada satupun daripada hamba Allah yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan Islam. Islam yang mana? Islam yang utuh tadi. Maknanya seperti itu. Karena pada dasarnya siapapun daripada hamba Allah Ta'ala, dari manapun asalnya, siapapun daripada mereka yang menyebabkan kelahirannya, daripada yang namanya bayi, Allah Ta'ala lahirkan dalam keadaan Islam. Kemudian di sini baru yang namanya ada ketentuan-ketentuan lain, yang akhirnya seseorang itu sudah kembali kepada ketentuan Allah. Walaupun awalnya Allah Ta'ala sudah ciptakan mereka dalam keadaan Islam, yang menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala sebagai Rabb mereka, sebagai Rabb mereka. Kemudian ketika anak tersebut keluar daripada keluarga yang bukan Islam, anak itu pastinya akan ngikut orang tuanya. Karena sudah keluar daripada, yaitu fitrahnya tadi, keluar daripada fitrahnya. Islam adalah agama yang fitrah. Islam itu agama fitrah, tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Bisa maknanya tadi dimasukkan di dalamnya, yaitu sesuai dengan naluri, sudah sesuai dengan yang namanya manusia itu sendiri, karena Islam diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk yang namanya manusia, sehingga tidak mungkin ciptaan Allah itu akan kontradiksi, akan kontradiksi, sehingga sejalan, kemudian sinkron dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim surat Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Bagaimana agama Islam yang bagaimana? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, agama yang sesuai dengan fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah. Jadi antara fitrah, ciptaan manusia itu sendiri ciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fitrah, dan Islam pun juga datang dalam keadaan fitrah. Subhanallah. Jadi sinkron, jadi ketemu, sehingga tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, sehingga ketika ada hal-hal yang berdampak kepada Islam dan umat Islam, berarti yang salah bukan Islamnya, tapi orang-orang yang tidak tepat dan tidak sempurna membawa agama yang fitrah ini. Karena sampai kapanpun, di mana saja, pada hakikatnya Islam itu akan sesuai dengan yang namanya manusia. Karena Allah Ta'ala ciptakan antara fitrah manusia dengan fitrahnya Islam, dia bisa sinkron, bisa ketemu. Jadi kalau ada hal-hal yang sekarang mendiskreditkan Islam,
memojokkan Islam, menyalahkan Islam. Subhanallah, sebenarnya bukan Islamnya yang salah. Kembali kepada mereka-mereka daripada hamba Allah Ta'ala yang mereka belum sempurna, belum tepat di dalam, yaitu bagaimana seharusnya membawa Islam yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita lihat di dalam beberapa masa-masa yang sebelumnya, mereka mengatasnamakan pembela Islam. Subhanallah. Tapi ternyata caranya tidak sejalan dengan Islam. Apa yang didapat? Apakah Islam akan semakin pesat? Islam semakin meningkat? Malah sebaliknya. Islam mendapatkan catatan. Islam mendapatkan yang namanya koreksian. Bahkan sampai berdampak, subhanallah, kepada yang namanya Islam dan umat Islam. Pahamin Islam dulu. Pelajari Islam dulu yang sebenarnya. Subhanallah. Ketika sudah benar, sudah tepat, dan benar-benar sesuai dengan fitrah yang datang dari Islam itu sendiri, mustahil, karena ini sudah janji Allah. Ketika seorang hamba Allah Ta'ala yang diciptakan dalam keadaan fitrah dan Islam yang punya karakternya fitrah bisa benar-benar menyatu dan disampaikan kepada umat, mustahil manusia akan tidak menerimanya, karena kolerasinya sangat sudah klop. Ketika tidak klop, berarti ada yang perlu coba dievaluasi. Bukan Islamnya yang dievaluasi, mungkin orangnya atau cara di dalam menyampaikan Islam itu sendiri. Subhanallah. Karena ini agama yang sudah sempurna, tidak mungkin. Allah itu maha tahu dengan manusianya, dengan hambanya. Allah Ta'ala menciptakan, menurunkan agama Islam, sudah pastinya disesuaikan, diklopkan dengan yang namanya hambanya, yaitu seorang manusia. Kitanya yang harus evaluasi. Kita harus evaluasi secara individu, secara manusianya, secara penyampaiannya, dan juga metodenya juga harus bisa lebih disesuaikan dengan situasi, kondisi, melihat daripada yang namanya audiennya, floornya, jamaahnya. Mungkin juga perlu disesuaikan dengan situasi, kondisi tempatnya, dan seterusnya. Subhanallah. Karena agama Islam juga nanti akan disebutkan di dalam karakter-karakter yang lainnya adalah agama yang komprehensif, agama yang universal. Agama Islam adalah agama yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memperhatikan yang namanya akal dan mengajak berpikir, mencela kebodohan, dan yang juga mencela yang namanya asal ngikut-ngikut, manut-manut. Subhanallah. Islam meluruskan tentang hal ini, mengingatkan, menyadarkan kepada setiap hambanya agar kembali kepada fikirannya, kembali kepada akalnya. Karena Islam datang untuk bisa, yaitu mendudukkan akal, pikiran seorang manusia pada tempatnya. Bukan dengan sekedar yang namanya ngikut-ngikut, ngekor-ngekor. Subhanallah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana pentingnya yaitu seseorang untuk meninggalkan, menghilangkan, bahkan sampai menjauhi dengan sejauh-jauhnya, dan merubah statusnya yang awalnya tidak paham, tidak mengerti, bodoh, untuk bisa menjadi yaitu paham, mengerti, dan berilmu. Karena Islam datang untuk mengangkat tadi seorang manusia yang bodoh, yang tidak mengerti tadi, agar bisa menjadi paham dan mengerti. Karena orang-orang yang mengerti, yang paham, yang berilmu, Allah Ta'ala berikan kedudukan kepadanya. Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, katakan, apakah sama orang yang mengetahui, orang yang paham, orang yang minter dengan orang yang gak mengerti, yang tidak paham? Tidak mungkin. Ini Islam datang kepada mereka. Islam datang kepada yang namanya manusia,
untuk mengangkat daripada, yaitu kalau boleh dibahasakan, intelektual mereka, subhanallah, agar mengenal yang namanya agama Islam, mengenal dengan seutuhnya. Karena dengan Islam seseorang akan terus dia akan mengenal tentang mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan seterusnya tentang apa yang ada di dalam agama Islam. Ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam, siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang ulil albab, yang berfikir, yang punya akal, yang berilmu, dan seterusnya. Bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang, siapa yang berakal? Karena akalnya sudah meningkat dengan datangnya Islam, akalnya benar-benar diposisikan pada akal yang berbeda dengan yang sebelumnya. Siapa mereka orang-orang yang berakal ini? Alladzina yadhkurunallah, adalah orang-orang yang mengingat Allah, baik mereka di dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, Ya Rabb, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami daripada yang namanya siksa api neraka. Subhanallah. Di dalam posisi ketika seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala dengan datangnya Islam mengangkat status mereka menjadi hamba ulil albab tadi yang sudah berilmu dengan Islam yang datang kepada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyempurnakan tentang kedudukan daripada seorang yang namanya manusia tadi. Ketika mereka sudah berilmu, mereka sudah paham, sudah mengerti, jangan lupa dari apa yang ada pada mereka, daripada ilmu yang ada dengan mereka, dan daripada apa setiap tindak tanduk perilaku mereka, semuanya tak akan lepas daripada catatan Allah. Allah Ta'ala ingatkan. Ini juga menunjukkan bahwasanya datangnya peringatan ini karena mereka-mereka orang-orang yang berilmu tadi, yang sudah paham, yang sudah mengerti, agar tidak kebablasan, agar tidak sampai lepas kendali, agar daripada apa yang mereka miliki daripada ilmunya benar-benar di jalan Allah, jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Ilmunya benar-benar diarahkan untuk mengingat Allah, kembali kepada Allah, merenung daripada ciptaan-ciptaan Allah, bukan daripada hal-hal yang malah akan mengancam datangnya murka Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala ingatkan, wala takfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati-hati ketika mengatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu dengan tanpa yang namanya ilmu. Berarti sekaligus peringatan kepada mereka-mereka yang tidak punya ilmu. Yang punya ilmu saja juga masih diperingatkan bahwasanya akan diminta pertanggungan jawaban oleh Allah Ta'ala. Apalagi yang tidak punya ilmu, asal bicara, asal ngomong, menyampaikan tentang Islam bukan yang sebenarnya, mengatasnamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam padahal tidak benar, mengatasnamakan Islam padahal bukan seperti itu Islam yang sebenarnya. Subhanallah. Allah Ta'ala peringatkan, innas sam'a wal basar, setiap apa yang ada pada seorang manusia, dari mulai yang namanya penglihatannya, pendengarannya, dan juga yang ada dalam hatinya,
tidak akan terlepas daripada catatan-catatan Allah yang pada akhirnya nanti akan diminta pertanggungan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bijaksana, tapi juga Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Karena daripada kebijaksanaan Allah yang masuk di dalam, yaitu tentang hal qada dan qadarnya Allah, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak akan lepas daripada yaitu hikmah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatunya, sehingga Islam datang untuk bagaimana memberikan panduan, tuntunan, mengajarkan kepada setiap yang namanya hambanya jalur yang tepat, yang pada akhirnya ketika setiap hamba Allah benar-benar berjalan di atas jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, mustahil dia akan menyimpang, dia akan keluar, bahkan pada akhirnya akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi dalam surat Al-Isra ayat 36. Islam datang pastinya dengan komprehensif, dengan utuh, bukan sekedar yaitu sifatnya retorika atau mungkin yang sekedar cuman informasi atau kabar-kabar. Tidak. Islam datang dengan seutuhnya, yang sekaligus Islam sebagai akidah dan syariah, sebagai bentuk keyakinan dan pedoman bagi setiap hambanya. Karena Islam sempurna dalam akidah dan syariatnya, serta dari seluruh aspek kehidupan seorang manusia. Udah isya kayaknya. Kita adzan dulu bisa kan ya? Adzan dulu kita lanjutin lagi kan? Bener, muadzin? Gimana muadzin? Hah? Adzan dulu kan? Oh iya. Nah, kita adzan dulu insyaallah. Setelah adzan kita lanjutkan insyaallah. Karena namain Bilal ya. Bilalnya Musalla Al-Ikhlas. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karakteristik Islam yang selanjutnya, Islam dengan kesempurnaannya dan Islam yang sumbernya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, berarti sekaligus Islam itu adalah sebagai ilmu syar'i, sebagai ilmu syar'i. Kewajiban bagi setiap manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, muslim dan muslimah, untuk mengetahui, mengenal, memahami dengan Islam, berarti konsekuensinya dia adalah memahami yang namanya Islam sebagai ilmu syar'i, sebagai ilmu syar'i. Sehingga seorang muslim ketika dia mengenal dengan agamanya, memahami tentang agama Islam, konsekuensinya keislamannya berbeda dengan mereka-mereka yang tidak paham dengan Islam, pasti. Karena ketika dia mengenal yang namanya agama Islam, akan punya sebuah efek dampak kepada seseorang. Dia memahami tentang agama Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contohnya yang pernah kami jelaskan di dalam pertemuan sebelumnya. Ada sebuah pertanyaan, yang pertanyaan ini dipertanyakan kepada setiap muslim. Di dalam pertanyaan tersebut, yang pertama,
sebagai bentuk evaluasi. Sebagai bentuk evaluasi seorang muslim tentang dirinya selaku muslim. Yang kedua, sekaligus dengan pertanyaan tersebut akan membuahkan sebuah jawaban yang akan menunjukkan tentang tingkatan seorang muslim di dalam keislamannya. Subhanallah. Apa pertanyaannya? Pernah kami tanyakan dalam pertemuan sebelumnya. Apa pertanyaannya? Ingat gak? Di Al-Ikhlas juga pernah ditanya. Di sini juga pernah pertemuan yang sebelumnya. Pertanyaannya, mengapa Anda memilih Islam sebagai agama? Gimana jawabannya? Masing-masing setiap dari kita pastinya terdorong untuk introspeksi, muhasabah. Sebesar apa saya yang sudah kenal, paham dengan yang namanya agama Islam? Karena itu sekaligus yang akan membuat seseorang menjawab pertanyaannya dan akan menunjukkan di sanalah kelas kita, di sanalah tingkat kita di dalam mengenal dan memahami agama Islam. Subhanallah. Sehingga ketika seseorang memahami, mengenal, apalagi sampai benar-benar dia mempelajarinya Islam, karena Islam adalah ilmu syar'i bagi dia. Semakin seseorang mendalam di dalam agama Islam, pastinya dia akan semakin paham dengan Islam. Karena pada dasarnya Islam tidak cuma sekedar yaitu sebagai status atau cuma dibangga-banggakan dan seterusnya. Karena Islam adalah dipahami dengan sebenar-benarnya dan selalu diupdate, ditingkatkan keilmuannya tentang Islam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan kepada hamba-hambanya tadi yang paham dengan Islam. Karena Islam datang menjelaskannya, sehingga orang-orang yang paham dengan Islam ini otomatis dia adalah yang paham dengan agamanya. Berarti dia paham dengan ilmu syar'i, sehingga Allah Ta'ala mengangkatnya berbeda dengan orang-orang yang lainnya yang tidak paham ilmu syar'i, dan juga pastinya dia belum paham dengan yang namanya agama Islam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat daripada hamba-hamba Allah Ta'ala. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang dia itu utul ilm. Orang-orang yang paham dengan ilmu syar'i, paham dengan agama, agama Islam. Karena antara Islam dengan ilmu syar'i nggak bisa dipisahkan. Orang yang berilmu pasti dia paham dengan Islam. Sehingga Islam adalah sebagai ilmu syar'i. Islam sebagai ilmu syar'i, sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah dia itu untuk mengenal, memahami, mempelajari, meningkatkan terus daripada ilmu syar'inya. Karena orang-orang yang berilmu tadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan derajah. Allah Ta'ala akan angkat derajatnya berbeda daripada manusia-manusia yang lainnya. Berapa derajatnya? Di tingkat berapa? Wallahu a'lam. Tapi paling tidak Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kedudukan yang berbeda dengan manusia-manusia yang lain yang mereka tidak ada padanya al-ilm. Ini karakteristik Islam. Sehingga seperti yang kami sampaikan tadi, tidak ada jalan bagi kita untuk selalu belajar, meningkatkan keislaman kita. Karena dengan semakin kita mempelajari yang namanya Islam, memahami Islam, akan meningkatkan kelas kita tadi, akan meningkatkan daripada tingkatan kita. Sehingga datang sebuah pertanyaan kepada kita, kita sudah bisa untuk mentelaahnya, bisa untuk memberikan jawabannya, jawaban yang sempurna, yang konkret, sesuai dengan Islam itu sendiri. Karena jawabannya tidak cukup hanya dengan sekedar
Islam saya mah udah dari sononya. Tidak mungkin seorang muslim akan menjawab seperti ini. Tidak mungkin. Berarti otomatis konsekuensinya Islamnya ya segitu-gitu doang. Islamnya dengan Islam ngikut-ngikut. Tapi kalau dia paham, mempelajari dengan yang namanya Islam, gak mungkin akan jawab seperti itu. Tidak mungkin. Yang kelima, Allah Azza wa Jal pastinya akan memberikan reward, akan memberikan kedudukan selain orang-orang tadi yang berilmu, yang memahami dengan Islam. Allah pun juga akan memberikan kedudukan yang tinggi, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Yaitu kebahagiaan, kemuliaan, kemenangan bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam dan menerapkannya di dalam kehidupan. Karena dia sudah berilmu, karena dia sudah paham Islam sebagai bentuk ilmu syar'i. Islam adalah sebagai bentuk pegangan, panduan yang harus dia jalankan, aplikasikan di dalam kehidupannya. Sehingga seseorang yang punya ilmu syar'i tadi, yang punya pemahaman Islam tadi, otomatis dia akan mengamalkan ilmunya. Dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya adalah sebagai bentuk konsekuensi ilmu yang datang kepadanya, yang dia miliki. Karena itu sebagai bentuk ciri khas, sebagai bentuk kriteria ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Akan datang atasnya kebahagiaan, kemuliaan, dan seterusnya, baik di dunia dan juga nanti di akhirat. Karena seseorang muslim yang berilmu, dia akan bisa terbimbing, terarah di dalam menjalankan kehidupannya. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, baik yang sifatnya di pagi hari dan juga yang sifatnya secara umum, kepada setiap daripada umatnya, sebelum dia melakukan yang lainnya dan segalanya, yang pertama kali yang dilakukan, yang dicari, yang dituntut adalah apa? Apa yang pertama kali diperintahkan kita untuk melakukannya, menuntutnya? Apa perintah Allah dan juga perintah Rasulnya? Kita diperintahkan sebelum segala sesuatunya. Kita diperintahkan untuk yang pertama dan yang paling utama, yang prinsip adalah berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak mungkin tanpa ilmu kita akan mengenal Allah. Sehingga yang pertama dan yang paling utama diperintahkan kepada setiap dari kita adalah dengan berilmu. Sehingga dengan ilmu kita akan bisa tepat di dalam mengenal Allah. Dengan ilmu kita akan tepat di dalam menjalankan ibadah, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tanpa sumber ilmu mustahil kita akan bisa benar-benar merealisasikan, menjalankan konsekuensi kita selaku hamba Allah Ta'ala. Sehingga yang pertama adalah diperintahkan untuk belajar, menuntut ilmu. Dan ini yang kita sibukkan terus. Dan ini yang menjadi, yang ngabisin waktu kita adalah belajar. Jangan dengan hal-hal yang lain, jangan dengan hal-hal yang lain. Subhanallah. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan kepada kita di pagi hari, kita minta apa dulu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kita enggak disuruh minta rezeki. Subhanallah. Yang pertama dan yang utama kita diperintahkan untuk minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Baru yang kedua wa rizqan thayyiban. Yang kedua baru rizqan thayyiban. Kenapa rezeki datang setelah ilmu? Karena seseorang yang berilmu dia akan bisa tepat dan benar di dalam mencari rezekinya. Karena dengan ilmu syar'i dia akan tahu ini yang halal, ini yang haram, ini jalur yang boleh, ini transaksi halal, ini transaksi riba. Dengan ilmu syar'i, dengan ilmu. Karena satu dengan yang lainnya punya kesinambungan, punya kolerasi.
Ketika seseorang mengawalinya dengan ilmu syar'i, rezeki yang dia dapat akan dari sumber yang halal. Apa dampaknya? Nabi SAW dalam potongan yang ketiga dari doanya, wa amalan mutaqabbala. Amal tidak akan diterima tanpa ilmu. Amal akan berpengaruh dengan rezeki yang dia makan. Subhanallah. Sehingga diawali dengan yang namanya ilmu. Dan ini pokok prinsip daripada kehidupan seorang manusia. Sebelum dia menjalankan apapun bentuknya, awalilah dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mau mengenal Allah, mau mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah juga dengan ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kedudukan, kemuliaan bagi hamba-hambanya yang tadi berilmu dengan ilmu syar'i, dengan ilmu Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufik, semangat selalu di dalam yaitu menuntut ilmu. Jangan sibukkan dengan yang lain. Jangan terbawa yang namanya fenomena, keadaan, situasi, isu-isu dan seterusnya. Itu bukan urusan kita. Itu bukan daripada yang namanya prinsip kita. Prinsip kita belajar, talabul ilmi ibadah, talabul ilmi taat kepada Allah Ta'ala. Itu prinsip kita. Tapi kalau terbawa oleh situasi, kondisi, oleh isu-isu yang ada, na'udzubillah min dzalik, akan ngabisin waktu, pikiran, tenaga. Nas'alullah as-salama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada hamba-hambanya yang selalu di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.